Shalom, shalom, shalom untuk semua. Shalom pagi Abuna. Abuni, Bapak Ibu Shalom semuanya. semua. Selamat Selamat pagi pagi Nang semuanya. Luma. Selamat pagi Le. Pagi semua, Selamat pagi semua. Le. Yani. Ya. Selamat pagi Bu Selamat jumpa kembali Ayen. pagi-pagi ini. Selamat pagi Oma Leli. Ya. Selamat pagi Oma Leli. Selamat pagi Oma Leli. Selamat pagi Bu Pagi Sekar. Tok. Selamat pagi semua bapak-bapak, ibu-ibu, abuna-abuni. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Ada yang liburan di luar kota atau di luar negeri atau di luar rumah barangkali? Ya, kami di luar kamar saja, abuna. Di luar kamar. Dalam rumah aja Abuna. Selamat pagi semuanya bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, selamat pagi Kasih juga. kita pagi. Selamat Selamat pagi pagi. juga. Sorong dari Sorong. Iya. Wah, luar biasa. Ya, yang pasti mau di luar negeri, di luar kota, di luar rumah gak masalah, di luar kamar gak masalah. Yang penting jangan di luar Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih ya, itu yang terpenting ya Bapak Ibu yang terkasih. Oke, baik, saya rasa kita semua sudah gak sabar untuk istirahat lagi. Bukan, salah, bukan. Aduh, ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa dipertemukan kembali pagi hari ini ya, Bapak Ibu terkasih ya. Dengan segala keadaan kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa ya. Puji Tuhan. Baik, untuk itu kita semua mari kita berikan lambaian tangan sebagai gestur sukacita kita untuk saudara-saudari seiman. Waduh, puji Tuhan ya. Untuk Shalom, untuk Ibu Duma, juga untuk Pak Jusman Bulensi, Pak Mardani Tampu Bolon, lalu kemudian juga untuk Ibu Sinai, Ibu Sekar, Abuli Kartika, Ibu Ayen. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ayen juga Ibu Dora Gunawan di Sorong, Ibu Leli Kristiani, Ibu Helmi Simanjuntak, Pak Henry Gunawan. Shalom untuk Pak Henry Gunawan, juga Ibu Irma, Pak Jordi dan Bu Vivi dengan Ivana ya, juga Ibu Maria Berangin-angin, juga untuk Ibu Marles Timowarang, untuk Ibu Marta, Pak Musa Lembang, lalu kemudian juga Ibu Risma ya, dan juga Ibu Yani sudah bergabung, Ibu Biho, wah baru saja bergabung. Iya, Bapak Ibu yang terkasih ya, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik, sukacita. Kak Aldan baru saja bergabung. Baik, kita tunggu generasi-generasi Kristen. Selamat pagi Ibu Biho yang terkasih ya. Semangat ya untuk kita semuanya ya, karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu, kasih jempol ya. Baik. Teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya baik. Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tos buat saudara-saudara kita biar gak lupa ya. Lalu kita taruh tangan di dada, tanda kita mau sepakat dalam doa. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Kita berdoa ya. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah. Kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kami mampu atau bisa, tapi karena anugerah-Mu. Urapi kami, lawat kami, tutup kami, dan penuhi kami dengan roh-Mu, supaya keperkasaan-Mu ada pada kami, kekuatan-Mu ada pada kami, mujizat-Mu ada pada kami, damai sejahtera-Mu ada pada kami. Sebab Engkaulah Sang Raja di atas segala raja, dan Engkaulah Raja damai bagi setiap umat manusia yang membutuhkan kedamaian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di masa pasca penampakan Engkau ke setiap murid-murid dan menuju kenaikan Yesus Kristus Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang tampak dalam kehidupan kami ini yang perlu kami pikirkan dan kami renungkan. Biarlah kemuliaan-Mu ada pada kami. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami memuji menyembah-Mu ya Allah. Kami mau memanggil nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Immanuel, yang Allah menyertai kami senantiasa. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan meriah Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak yang siap untuk diurapi dan diberkati, kita mau sama-sama menaikkan pujian ya. Pujian berikut ini adalah yang akan Abula share berikut ini. Kita akan nyanyi sama-sama di tempat kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang dalam keadaan tetap ya, kita bisa merasakan bagaimana apa yang ada pada kita sebenarnya sudah lebih dari cukup, yaitu memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
mengasihiku, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih berharga, kau melebihi segalanya, Yesus. Mari kita katakan sama-sama, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, katakan amin saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Memiliki Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya melebihi segala apa yang kita ada miliki dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini seharusnya bisa kita pertahankan dan kita tunjukkan dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara seperti yang kita pelajari berikut ini. Kita mau baca ya, kita masuk di 2 Tawarikh pasal 9. Dua Tawarikh pasal 9 ayat 1 sampai 12 kita akan baca sama-sama Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian terkasih. Tidak akan kita sia-siakan kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan selagi masih bisa, karena nanti akan ada masa di mana kita tidak akan diperkenankan untuk membuka Alkitab, tidak akan diperkenankan untuk membaca Alkitab ketika masa penganiayaan itu tiba. Ya, tentu kita berdoa kita semua akan mengalami rapture atau pengangkatan, tetapi kembali lagi pada akhirnya kedaulatan Allah yang akan ditegakkan. Untuk itu mari kita bersama-sama tinggal diam di bawah tata kasih karunia Tuhan ya, anak-anakku dan bapak ibuku. 2 Tawarikh pasal 9 ayat 1 sampai 12. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem.
hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkanlah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu, dan bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikan, ia makan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan berpakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja atas Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dan dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gembus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Sheba segala apa yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat ke pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, ada beberapa bagian yang bisa kita pelajari ya sebagai pesan Tuhan di masa liburan ini. Ya, kalau kita bicara liburan ya hari ini, saudara-saudara kita merayakan hari besar mereka. Ya, tentu kita ucapkan selamat hari besar mereka, itu hari Waisak. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara ke tempat liburan, kita mau cari tempat seperti apa? Biasanya adalah yang pertama, tempatnya dulu atau biayanya dulu. Bebas. Ya, ada yang berpikir biayanya dulu baru cari tempatnya. Tapi ada juga tidak sedikit yang cari tempatnya dulu baru biayanya. Tapi kadang-kadang Abuna kalau kita cari tempatnya dulu, biayanya gak ada, kita jadi kecewa Abuna. Saking kecewanya jadi kuciwa Abuna. Ya, supaya gak kuciwa banget, sediakanlah kuaci ya. Jadi kuciwa sambil makan kuaci. Ya, tapi yang pasti Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, kita gak cukup dengan makan kuaci sambil rasanya kuciwa ya. Kecewa maksudnya Bapak Ibu ya. Yang pasti adalah sebenarnya kerinduan kita, ketertarikan kita karena ada apa? Nilai plusnya ya. Sekalipun itu jauh, sekalipun itu mahal, sekalipun itu sesuatu yang kayaknya kapan ya bisa ke sana lagi atau bisa ke sana gitu ya. Tetapi terkadang ketertarikan itu bisa memberikan sebuah semangat, motivasi. Motivasi apa saudara? Motivasi untuk datang ke tempat itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara mengenai liburan, ada yang bilang mau ke negeri ini, ada yang bilang mau ke daerah ini, ada yang bilang mau ke tempat ini. Sama seperti Ratu Sheba ini ya. Ratu Sheba ini adalah seorang ratu dari Laut Selatan. Arab bagian selatan ya. Ratu dari Arab bagian selatan. Begitu ketertariknya, ia datang ke Yerusalem. Ia mendengar bagaimana kemegahan bait Allah. Ia mendengar bagaimana sepak terjang seorang Salomo dari sejarahnya, yaitu papanya Daud. Saking begitu penasarannya, ia rela datang jauh-jauh. Tetapi ia datang bukan dengan tangan kosong. Ia bukan dengan tangan hampa. Ia datang dengan membawa sesuatu dan banyak hal yang bisa ia berikan. Oh, itu kan ratu Abuna. Saya kan bukan. Tetapi saudara,
Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang melebihi takaran kita. Ya. Apa yang ada pada kita itu bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, sama seperti kita dalam mencari sesuatu, pekerjaan, lalu kemudian sekolah, studi dan lain sebagainya. Apa yang ada pada kita, kita harus berikan. Seperti halnya hari ini. Hari ini kita nggak liburan, Abuna. BW aja nggak libur. Kenapa BW nggak libur di hari Senin? Ya karena kita juga nggak pernah berharap pertolongan Tuhan libur di hari Senin, Bapak Ibu. Ya, pertolongan Tuhan itu libur setiap tanggal merah. Waduh, gawat itu ya. Kita selalu butuh pertolongan Tuhan setiap hari. Setuju, katakan amin. Amin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pembelajaran kita? Pernahkah Bapak Ibu yang terkasih merindukan datang ke satu tempat saking kepengennya karena apa? Karena Anda penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa, Abuna? Abuna mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memiliki rasa keinginan datang kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan di Yerusalem. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang masih sehat, ya sekali lagi kalau Anda masih sehat, mumpung masih sehat, Anda masih ada berkat, percayalah. Kalau bisa datang. Oh, saya sudah datang sekali loh. Anda bisa buktikan datang 5 kali, 10 kali selalu ada hal yang baru. Ya, kenapa saudara? Kalau perlu Anda melakukan sebuah nazar. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Ya, ketika Ratu Sheba datang kepada Salomo itu karena begitu besarnya rasa keingintahuan. Dia begitu haus. Ratu Sheba datang dari jauh. Bukan untuk urusan dagang, tetapi untuk memastikan, ya, untuk memastikan apa yang dia dengar mengenai hikmat Salomo. Jadi kalau saudara misalnya, saya penasaran juga ya Abuna, yang diomongin Abuna itu bagaimana ya? Oh kalau dia udah pernah, saya belum. Yang sudah pernah aja bisa berkali-kali. Berapa kali saya pernah ketemu peserta yang sudah hampir 10 kali lebih. Setiap tahun pasti datang ke Tanah Perjanjian. Mulainya sama dari Mesir, Israel, Jordan, bahkan berapa kali juga dari Jordan, Israel, Mesir, atau hanya Israel only. Ya. Dan dia mengakui setiap tahun dia selalu mendapatkan impresi yang berbeda. Dan setiap tahun ketika ia melakukan itu, ia selalu mendapat berkat yang luar biasa. Kalau Anda tanya, apakah pasti? Abuna sangat berkeyakinan. Yo jelas. Kalau kita punya parfum aja, parfum mobil, kita taruh di dalam ruangan kamar atau ruangan mobil, semalam aja baju kita gantung di situ. Besoknya baju kita baunya bau parfum itu. Hadiratnya itu seperti itu Bapak Ibu. Terlepas ada banyak debu, ada banyak bau-bau yang lain, sekali bau parfum itu ada nempel, dia tidak akan hilang. Sama, sekali hadiratnya itu nempel di dalam diri kita dan hati kita, itu tidak akan mudah hilang. Dan itu bisa membawa kita masuk kepada dimensi kehidupan yang semakin dahsyat dan luar biasa. Dengan catatan apa? Sama seperti Ratu Sheba datang memang mau mendengar, mau juga untuk memastikan, ya, bukan cuma sekedar menguji, asal menguji ya Bapak Ibu, tetapi ada sebuah nilai ketulusan untuk menemukan kebenaran sejati. Ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu masih diizinkan ada kesempatan, ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, lebih baik bersegera. Ya, emang tahun ini Abuna berangkat. Ya, kalau Tuhan izinkan, tahun ini Abuna akan berangkat. Ya, di bulan September. Abuna ngomong kayak gini karena Abuna mau berangkat ya? Enggak juga. Abuna bisa mengatakan iya, tapi enggak juga. Kenapa saudara? Karena memang kenyataan saya mau berangkat di bulan September. Tapi yang pasti ketika saya membaca ini langsung tek di dalam hati saya. Wah iya ya, kita buka di Mazmur yuk.
Kita buka di Mazmur. Kalau anak-anak gimana Abuna? Waduh, kalau anak-anak punya kerinduan itu biasanya menggoncang sorga Bapak Ibu. Sorga kan tidak tergoncangkan ya. Tetapi menggoncang itu bukan menggoncang dalam konteks yang negatif, tapi itu menggugah perasaan yang sang empunya surga ya. Di Mazmur 84 ya dikatakan bahwa ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, berbahagialah orang-orang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ini yang membedakan orang yang cuma sekedar ya udah deh, daripada kita ke tempat liburan, semua sudah pernah, cuma Yerusalem belum pernah, ya kita ke Yerusalem yuk, mumpung masih aman. Ini berbeda dengan niat kita mau menuju ke sana untuk apa. Setiap orang yang menghadap kepada Allah, ia akan mengetahui kehendak Allah. Sehingga ketika dia pulang, lalu orang bilang, katanya kamu dapat mujizat. Mana katanya? Masih kamu belum dapat apa-apa. Masih kamu masih begini. Tapi sesungguhnya yang mengetahui siapa? Orang yang terkait itu sendiri. Orang luar mungkin tidak akan langsung bisa mengerti. Sebab apa saudara? Untuk bisa memahami kehendak kedaulatan Tuhan, itu hanya bisa dibuktikan dengan berhadapan langsung dengan otoritas Allah. Dan Abuna berani katakan, terlepas dari banyak kasus, kalau misalnya ada yang tanya, sekarang bagaimana Abuna? Aman, tentram, damai, sejahtera. Ya, cukup kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh, bukan cuma yang jangan cukup percaya dengan apa yang dikatakan oleh berita. Ya, karena ada yang hoaks, ada yang tidak hoaks. Namun yang pasti Bapak Ibu yang terkasih, penggenapan janji Allah atas bangsa pilihan umat Israel itu memang terjadi. Ya, jadi aman gak? Aman. Kalau gak aman gak mungkin Abuna berani ke sana lagi. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sama seperti ke Yerusalem, sama datang juga ke gereja. Ke gereja itu mau untuk menemukan apa sih? Untuk ketemu pendetanya, ketemu pendoanya, berkatnya, atau menemukan kebenaran sejati. Ya, mohon izin ya sebentar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sama untuk apa? Untuk cuma ke gereja, sekedar ke gereja, atau menemukan kebenaran sejati. Sama dengan kalau kita ke kantor. Ke kantor itu untuk menemukan apa? Untuk hanya sekedar mengatakan bahwa saya sudah bekerja, gak nganggur lagi, jadi saya gak malu, atau apa? Ya, di tengah kesibukan kerja, kehidupan, sekolah itu tujuannya untuk apa? Masih gak ada rasa haus akan kebenaran? Loh, apa hubungannya sama sekolah? Murid yang benar kalau ke sekolah, dia tidak akan main-main ke sekolah. Karena dia haus akan kebenaran untuk masa depannya. Itu murid yang benar. Orang kerja kalau benar, kalau haus akan kebenaran, dia akan kerja 100%, etosnya kerjanya maksimal. Orang kalau datang ke persekutuan doa atau datang ke BW juga harus diuji seberapa haus kita akan kebenaran itu. Ya, sama seperti kalau nanti Bapak Ibu dan anak-anak datang ke Yerusalem, Tuhan izinkan, saya Abunasi berdoa Tuhan berkati, kita bisa pergi bersama, kita berziarah bersama di sana lagi, atau yang belum pernah. Kenapa? Karena supaya dapat haus kebenaran. Orang yang haus datang kepada Tuhan Yesus berkata apa? Engkau akan dipuaskan. Amin. Sama seperti Ratu Sheba. Ratu Sheba ini dipuaskan akhirnya. Dipuaskan oleh apa? Oleh apa yang dia lihat. Jadi kalau Anda tanya, kalau saya ke Yerusalem apakah puas? Anda pasti puas. Gak mungkin enggak. Anda pasti puas. Bahkan Anda akan punya iman yang luar biasa. Apa iman yang luar biasa? Anda akan berani mengatakan, Tuhan berkati hamba-Mu lagi. Aku akan datang lagi.
lihat Bapak Ibu akan datang lagi. Tapi kalau cuma sebatas ya udahlah nanti lihat dulu berkatnya ada apa enggak, ya udah kita tidak akan melihat lagi tanah perjanjian itu. Coba deh kita buktikan Bapak Ibu, bagi yang sudah pernah lalu Anda mau menguji seperti Ratu Negeri Sheba, silahkan. Tetapi ketika Anda mau menguji, kita bukan mau menguji dan mencobai Tuhan, bukan. Tapi kalau kita mau menguji sebuah kebenaran, ayo perkatakan, Tuhan, aku rindu datang ke rumahmu lagi. Engkau tahu keadaanku seperti apa. Aku rindu melihat caramu untuk membuka berkat bagiku. Lihat dan perkatakan itu. Ya. Sampai hari ini Abulu juga masih berdoa untuk bisa banyak hal lah ya. Beberapa poin yang ada kaitannya dengan Abudi, dengan Mama Abuna dan anak-anak. Tapi apa? Karena ada sebuah kerinduan, haus akan satu hal yang ingin dilihat gitu loh. Ya Bapak Ibu terkasih, berbeda dengan hanya sekedar ya udahlah sekalian sebelum ke sana kita mampir ke Yerusalem dulu. Ya ini berbeda. Kenapa? Karena kalau kita datang ke sana dengan kehausan, kita akan memberi apa yang ada pada kita untuk kita beri. Ratu Negeri Sheba kan punya harta apa semua. Aduh Abuna, saya kumpul ini semua uang pensiun, bisa kayaknya datang lagi, tapi saya mau ngapain lagi? Gak tahu saya mau kasih apa Abuna. Bapak Ibu terkasih dan juga saudara-saudara sekalian, ketika kita datang kepada satu hal yang kita rasakan kita haus, kita pasti akan siap memberi effort yang besar. Anak-anak kalau haus akan kebenaran, dia akan cari tahu pelajaran dengan rasa haus, dia akan beri effort yang besar. Sama dengan orang kalau kerja, gak cuma sekedar kerja, tapi untuk mengerjakan sesuatu demi satu target yang akan dicapai di masa yang akan datang. Maka dia akan menaikkan standar etos kerjanya. Berarti apa? Dia akan meningkatkan standar doa paginya, yang bukan cuma selama ini menguatkan hati, tetapi apa? Saya tahu betul dengan saya ikut doa pagi, hidup saya makin tertib, saya bisa berani bersaksi, lalu akhirnya apa? Saya berani mengutarakan hikmat yang Tuhan taruh di dalam diri saya, yang saya dengar, yang saya dapat, sehingga ketika ada orang merespon saya bisa counter dengan caranya Tuhan. Akhirnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang yang akan berhadapan dengan kita akan merasa dipuaskan. Jadi yang kita merenungkan hari ini, masih gak memiliki rasa haus akan kebenaran? Sekarang faktanya apa? Seperti sebagaimana apa adanya Bapak Ibu, sebagai orang tua, kalau masih ada kerinduan datang ke sana, kerinduannya adalah apa? Tuhan, aku masih dikasih sehat, aku haus banget, rindu akan kebenaran. Di depan mataku aku bisa lihat dan aku bisa rasakan. Lihatlah Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa saya beri Abuna? Kemarin di minggu di hari Minggu kemarin, Abuni mengatakan yang menarik ya di 2 Korintus pasal 8. Bukan Abuni yang khotbah di OIC, karena saya ada pelayanan di gereja lain. Ada satu hal bahwa di ayat yang ke-13, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. 2 Korintus 8 ayat 13. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, memang yang disampaikan Abuni, saya itu bukan menyampaikan kembali apa yang disampaikan Abuni, tapi saya mendapat tuntunan dari Roh Kudus ketika saya buka ini. Iya ya, Ratu Sheba tidak mengumpulkan banyak, tetapi dia tidak mengalami sesuatu yang membuat dia menjadi terbeban, malah dia mendapat berkat juga gitu. Ya. Artinya apa? Orang ketika kita mau mengatakan bahwa iyalah nantilah kita bisa ke sana, kita dulu sampai kumpul banyak dulu, gak akan pernah cukup. Tapi ketika kita memiliki satu niat yang mulia, Tuhan yang akan mencukupkan. Yang beriman katakan amin. Tuhan akan cukupkan. Ya, ini bukan bicara Yerusalem saja, ini bicara mengenai apa? Masa depan. Anak-anak mau sekolah, mau ujian maksud saya. Adakah anak-anak memiliki haus akan prestasi? Masih ada gak anak-anak sekarang haus akan prestasi? Atau cuma sekedar ya udah yang penting
ujian bisa nilai bagus. Beda loh dengan anak-anak yang haus akan prestasi. Kerja, masih Anda punya rasa haus akan prestasi. Haus akan peningkatan kapasitas. Kalau Anda punya rasa haus ini, Anda pasti akan memperbesar kapasitas. Anda sebagai orang Kristen, orang percaya, Anda ke gereja, masih Anda gak haus akan kebenaran sejati? Atau Anda hanya sekedar datang hari Minggu, duduk, lalu pulang ke rumah lagi? Mari sama-sama kita renungkan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya saat ini, apapun yang menjadi perencanaanmu, hal yang harus kita pastikan adalah kita memiliki rasa kehausan akan kebenaran. Kehausan akan untuk mendapatkan mencari wajah Tuhan. Kehausan untuk akan mendapatkan satu target di masa depan, prestasi di depan mata. Sehingga kita menjalani dengan bukan hanya sekedar menjalani saja, tetapi kita menjalani dengan penuh kerinduan. Dan bagi saudara yang memang merindukan datang berziarah di Yerusalem, kiranya Roh Kudus dan Tuhan sendiri yang akan memberkati lubung-lubungmu. Siapapun yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, bahkan yang kurang pun tidak akan berkekurangan. Apa yang sudah Tuhan takarkan itu pasti terjadi, ya dan amin. Biarlah setiap anak, setiap pribadi dan setiap orang tua boleh menyadari apa yang menjadi kehausan selama ini. Dan biarlah kehausan akan Tuhan, kehausan akan kebenaran, keingintahuan akan hikmat dan marifat Allah itu hadir di depan kita. Itu boleh menjadi sebuah hal yang nyata dan realita. Sehingga kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja, dan orang-orang di luar kita boleh melihat bagaimana pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sehingga sama seperti Ratu Sheba kembali, mereka pun akan kembali dan mengatakan memang berbeda Allah yang disembah oleh dia. Memang berbeda cara hidupnya. Memang berbeda anak yang takut akan Tuhan. Sehingga kita memuliakan Allah. Kiranya kita diberikan hikmat marifat Allah setiap pagi. Untuk itu diberkatilah engkau Bapak Ibu dan anak-anak yang mencari wajah Tuhanmu setiap pagi. Diberkatilah pekerjaanmu, sekolahmu, diberkatilah bisnismu, masa tuamu, masa mudamu, masa lajangmu, rumah tanggamu, keluargamu. Diberkatilah bahkan di hari liburmu, sebab engkau mencari wajah Tuhan setiap pagi karena engkau haus akan kebenaran. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, memberimu damai sejahtera, memberimu mujizat dan terobosan. Yang percaya dan sepakat dan yakin ada pertolongan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih. Amin. Amin ya. Thank you, Abuna. Thank you, Abuna. Abuna. Terima kasih Abuni. Sama-sama, nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu dan juga saudari yang penasaran, Abuna mau tahu dong informasinya. Nanti Abuna akan kirim atau Abuni akan kirim di grup ya informasi tersebut ya. Kalau baru sekarang Abuna ngomong ya ini semua karena tuntunan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, Abuna percaya, Abuni percaya, kami percaya, kita percaya. Kuasa Tuhan Yesus juga pasti bekerja untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak dan Ibu. Abuna, Abuni, semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Tuhan Yesus berkatin. Amin. Makasih Abuna. Ya kayak sama-sama Ibu. Kalau gitu kita sama-sama kasih lambaian tangan, katakan selamat berlibur saudaraku sampai jumpa. Selamat berlibur. Selamat berlibur saudara. Sampai ketemu besok. Besok. Ingat semangat ya. Jangan kasih kendor. Hai, shalom.
Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buna ya. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima Iya, kasih sama-sama. teman-teman. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua saudara-saudari. Izin Amin. Bye.